Saya sih dengar-dengar kabar gitu ya, katanya Mas Crowbar tuh punya cerita soal ini nih, lagu kemesraan. Astaga. Nah itu Ini bocoran dari mana? enggak, ya kan saya denger aja gitu. Oh iya, ini benar ini. Oh, ini. Gila Tony Iommi 5 ya. Ini ayahanda saya ya. Tom Araya. Udah pernah BO Jepang juga ya? Oh, enak banget ya. Kan nggak bisa ngerokok ya. Jadi ini apa ya, pencet-pencet gitu. Terus ternyata ya edan sih. Bisa diangin-angin. Iya. Terus tembakannya bisa diarahin gitu ke kiri dikit, ke kanan dikit. Airnya mau sepanas apa. Wah, anjir keren gitu, jadi hayang bogas ya. Tapi kalau dari segi lirik, ada overview dulu nggak sih dari Babab gitu? Nggak pernah tapi dia. Nggak pernah. Ucok nggak pernah ikut campur dah masalah kayak gitu-gitu. Gila, seorang Ucok Homicide pun gak mau ikut campur ya ke Crowbar ya? Ya, kayaknya ke semua orang juga gitu deh. Digoreng gitu. Kok kayak bikin narasi yang aneh ya? Si Buce pas pertama datang pas mau foto, anjing marahnya juga nu BU anjing kudu kekian. Oke, kembali lagi di episode terbaru Studio Journals. Cuy, serius banget, tapi gimana ya? Hari ini kita udah kedatangan tamu ya, asik. Mau disebut bintang tamu, tapi dia kayak sedikit anti-star gini sih personanya ya, gitu. Tapi salah satu orang yang saya kagumi di musik skena, Mas. Punten ya Mas ya? Enggak apa-apa. Santai. Skena, musik, dan juga secara persona gitu. Di Bandung terutama, karena dia salah satu yang kayak menginspirasi lah gitu. Saya dan beberapa kawan tuh kayak yang mana kalau mau jadi diri sendiri kayak gini aja gitu, mau persona on stage maupun off stage gitu ya. Udah gimana? Udah lumayan bingah, udah saya lip service Mas. Udah macam. Rider udah terpenuhi udah. Rider udah masuk. Dan kebetulan beliau ini baru rilis album nih kemarin di bawah naungan Grimlock Records. Judul albumnya tuh Galaksi Rima Sakti. Anjir, judul albumnya udah bikin ini orang keren banget gitu. Terus cover albumnya juga berhasil menaklukkan seorang lord gitu. Seorang lord. Bisa ditaklukkan untuk jadi cover album dan gak usah panjang lebar lagi, kita udah kedatangan Crowbar. Selamat siang. Ini lo profile banget, jadi malu ya, segan mau ngobrol nih. Aduh, Mas, gimana nih setelah rilisnya album, perasaannya apakah senang dan apa udah mulai dengar respon kanan kiri soal album itu? Senang mah udah lewat. Kalau senangnya mah ya, senangnya mah pas pertama keluar senang karena ya dikerjain selesai keluar senang. Sekarang mah udah kembali ke normal sih. Oh biasa lagi, biasa lagi. Relax lagi. Iya relax lagi. Oke, ini kesempatan yang lumayan langka ngobrol sama Crowbar ya, karena jujur saya bukan pendengar hip hop yang avid gitu, yang beneran into dan ngulik. Cuma salah satu musik hip hop lokal yang saya dengerin akhir-akhir ini memang dari Crowbar gitu, dan ini mungkin kesempatan saya yang kurang tahu hip hop ya Mas, punten. Jadi mau bertanya hal-hal yang kebanyakan di luar hip hop sih kayaknya Mas. Nggak apa-apa, ya, jadi bebas. Punten nih para penggemar hip hop, saya tidak membahas soal beats, rhyme, flow, tidak akan. Ya, jadi ngebahas soal yang di luar hal itu bersama Mas Crowbar ini nih. Nah, pertanyaan pertama ini lumayan bikin penasaran sebenarnya ya. Saya sih dengar-dengar kabar gitu ya, katanya Mas Crowbar tuh punya cerita soal ini nih, lagu kemesraan. Astaga. Nah itu ini bocoran dari mana? enggak, ya kan saya udah denger aja gitu. Kan lagu kemesraan, tau lah pasti teman-teman ya, itu lagu yang sering dinyanyiin di perpisahan sekolah gitu kan. Ibu-ibu Karang Taruna kayaknya. Iya, boleh. Nah katanya Mas Crowbar punya cerita soal lagu kemesraan yang tepatnya dinyanyiin sama Iwan Fals ya? Sama Iwan Fals. Nah itu boleh cerita nggak Mas, ceritanya kayak gimana sih? Jadi gini, waktu saya kecil, saya punya kesempatan jadi artis. Wah serius? Iya, benar. Karena bapak saya kerja di musika. Oh. Bapak saya kerja di musika. Jadi waktu itu Iwan Fals bikin album yang ada kemesraannya itu. Kemudian bapak saya sound engineer-nya. Sound engineer-nya Iwan Fals. Jadi waktu itu dia butuh suara anak kecil. Oke. Suara anak kecil. Anaknya dia, Galang, waktu itu masih terlalu kecil. Oh iya, Terlalu kecil, belum bisa ya. Terus dia nanya ke bokap kan, ini gimana ya Mas? Gitu. Kata bokap, coba aja anak saya. Pertama yang dicoba kakak saya. Ternyata suaranya Fals, kacau.
Terus kedua dicobain saya, ternyata dipakai. Jadi kalau dengar lagu kemesraan yang versi asli ya, yang versi asli ada suara anak kecil itu suara yours truly gitu. Anjoy, ternyata Crowbar sudah menyerang telinga Anda sejak tahun 80-an. Berarti itu emang apa ya? Disuruh bapak berarti gitu. Taunya kecil mah cuma disuruh bapak. Oh, gitu. Jadi bapak teh dulu seorang produser ternama atau gimana, Mas? Bukan kalau Boka pernah jadi produser, tapi kalau yang Iwan Fals itu dia dulu tuh kayak sound engineer-nya yang nge-take di studio operatornya. Oh, operatornya. Okay. Operator analognya. Terus dia juga ngebasin dulu di bandnya Iwan Fals dulu tapi. Oh, sempat main band sama Iwan Fals juga? Iya. Gitu. Pas lagi sesi rekaman si Kemesraan itu kan, itu main udah keroyokan kalau nggak salah artisnya? Iya, tapi kan nge-take-nya sendiri. Oh, jadi nggak pas barengan? Enggak, sendiri. Sendiri. Oke. Nah, konon ngomongin ayahnya Mas Crowbar ya. Saya juga sempat ngulik, Mas. Yang ini bukan ayahnya? Bapak saya. Iya, boleh dibuka dan kelihatan ke kamera coba. Yang itu bukan takutnya salah gitu saya. Oh iya, ini benar ini. Oh, ini. Gila, Tony Iommi 5 ya. Ini ayahanda saya ya. Tom Araya. Bandnya Slayer mungkin pada dengar. Berarti emang dari kecil udah dikenalin sama musik dong dengan Udah gitu. biasa dengerin musik dari kecil. Oh gitu. Tapi kalau waktu masih kecil Mas Crowbar, kisaran musiknya dengerin apa sih? Apakah ngikutin yang dijejalin sama ayah? Iya, sebenarnya ayah tuh bukan ngejejelin ya, tapi karena dia emang suka musik, dia tuh tiap hari muter lagu kan. Jadi saya biasa denger lagu yang dia puter, jadi itu ya rock and roll gitulah. Jadi saya emang dari kecil taunya rock and rollan 70-an gitu, band-band kesukaannya dia. Ada yang nyantol nggak tuh band apa? Banyak sebenarnya, banyak. Saya suka masih kayak CCR, Grand Funk Railroad, terus Jimi Hendrix. Saya sampai sekarang saya kalau denger Jimi Hendrix tuh keingetnya bukan Jimi Hendrix, keingetnya bapak saya. Iya. Jadi kayak ada momen di mana ya ayahnya Mas Bem, Mas Crowbar, sorry. Nggak apa-apa, Mas Bem juga nggak apa-apa. Mas Bem, ya itu kita panggil saja Mas Bem ya di jurnal sini. Kayak berarti dia nyetel musik, terus ya Mas Bem dengerin, akhirnya terserat gitu. Iya. Oke, terus pas pertama kali Mas Bem interest sama hip hop, Bapak komen nggak, Mas? Komen, tapi Bapak tuh udah tahu. Oke. Itu tuh rap, udah tahu dia namanya. Yang saya dengerin tuh rap, tuh dia udah tahu. Dia lebih advance kayaknya waktu itu. Wah, asik. Saya mah denger aja kan. Kata dia, ini, oh kamu suka dengerin ini rap gitu. Oh makasih Pak, gitu. knowledge. Sebuah momen yang langka itu, father and son relationship-nya kayak gitu, lumayan langka tuh. Berarti waktu ketika dengerin musik-musik, ya yang katakanlah jadi identitas Mas Bem ya dulu gitu, punk gitu, dan hip hop, Bapak sebenarnya nggak komen kayak bukan musik seperti ini mah gitu? Nggak, bebas aja. Mungkin ya kayaknya udah tahu sekarang saya dulu pernah punya band kan. Album yang studio, yang nge-take di studio, kan ada 2 versi album saya. Album yang nge-take di studio latihan gitulah, sama ada yang nge-take beneran. Yang nge-take beneran itu, yang nge-mixing bapak saya. Wah, serius? Serius. Cuy. Gila, hari ini jurnal dapat scoop banyak banget ya soal kehidupan Crowbar nih, gokil banget. Oh gitu ya, jadi iya. Itu dibayar dengan pamrih atau gimana? Nggak dibayar, karena dulu juga nggak ada duitnya band itu. Oke, berarti suportif lah ya ayah ya? Ya, itu di album band itu ya, itu ada bapak saya yang nge-mixing, sama ada adik saya yang main piano di satu lagu. Ditambahin piano, karena bokap bilang, ini dikasih piano bagus. Oh ya silakan, monggo. Oke. Menurut aja gitu, nurut. Nah, ketika udah berkarir jadi, ya dengan moniker Crowbar sekarang, masih suportif nggak ya tuh? Nggak, saya nggak tahu, tapi saya... Tapi dia tahu saya sekarang main musik lah ya. Dia tahu. Terus saya kalau rilis vinyl, saya kirim ke Jakarta. Mudah-mudahan nggak didengerin sih ya, kasihan ibu saya. Oh, tapi masih kayak stay in touch lah ya? Kayak, masih. masih. Ngirim rilisan gitu? Iya, ngirim rilisan. Terus dia juga dulu pernah pengen beli kaos, ya saya kasih. Pernah nonton live? Belum pernah. Belum pernah, untungnya. Saya rada kayaknya... Itu sebuah apa ya, ketakutan kita semua lah sebenarnya. Orang tua kita jangan sampai tahu kegiatan kita gitu ya sebenarnya. Kadang orang tua kita bikin Instagram juga kayak blok langsung gitu. Oke. Ngomongin masa kecil lagi nih Mas. Kan berarti udah dikenalkan dengan ya si kancah musik inilah ya gitu di
kerjaan Bapak gitu. Tapi sempat nggak ada momen kayak ketemu sama musisi legend Indonesia gitu tahun segitu? Iwan Fals mah sering. Sering ya? Sering karena iya sering dulu malah Iwan Fals kan sering main ke rumah karena rumah saya kan deket studio musika. Oh, oke. Jadi ya Iwan Fals mah sering banget, terus Anggun pernah, banyak. Gila. Ian Antono sering. Jadi udah biasa gitu kayak bertemu dengan sosok-sosok yang dikata legend ini tuh gitu? Iya, udah dulu mah ya saya nggak ngerti ya. Ya buat saya itu teman bapak aja kan gitu. Oh, oke. Ya pas taunya mereka legend kan pas udah dewasa juga. Oh itu yang dulu ya. Kalau sekarang pernah nggak kayak ada interaksi dengan teman-teman Bapak tuh, Mas? Sekarang udah nggak pernah, saya juga jarang pulang jadi. Oke. Kalau manggung kan biasanya kan disinkronize gitu. Ya mungkin ada ketemu sama teman-teman Bapak, pernah ada yang nyapa nggak ngeh gitu ya? Enggak sih, enggak. Soalnya kayak misalnya kayak waktu itu saya ngasih cerita gitu ya ke bokap, lagi itu aku main abis siapa yang bekas vokalisnya Naif tuh? David. Itu kan oh Bu David mah Bapak kenal ya kan, saya nggak tahu ya. Oke. Jadi sebuah fakta pencengakannya ternyata Crowbar udah swag dari dulu. Udah kenal sama skena nasional. Udah pernah rekaman di musika. Rekamannya proper lagi ya? Proper banget. Dulu masih pakai meja mixing yang gede gitu, yang analog, gitu. Iya. Tapi belum ada interest kayak ke musik atau masih ngikut-ngikut aja gitu. Belum, masih ngikut aja. Jadi emang dulu sering, jadi kan bokap tuh sering kayak misalnya habis ngejemput dari mana ke kantornya dulu gitu kan, mungkin kesibukan ya. Jadi kita mah dulu nggak tahu itu kesibukan, tapi diajak main aja kan, sering diajak. Jadi suka nontonin dia gigituan gitu, ribet. Jadi lumayan speechless ya, kayak ternyata kita sudah diserang oleh Crowbar sejak tahun 80-an tanpa kita ketahui. Kita ngomongin Crowbar yang musik lah sekarang. Oke. Jadi kita udah tahu nih ternyata latar belakangnya emang musikal banget nih. Musik banget, saya anak musik banget nih. Oke. Nah, kemarin Crowbar juga baru ngejalanin ini kan, tur Jepang. Iya, situ juga kan? Iya, tapi jadi bahas malu. Ya, Crowbar tur Jepang. Ini lumayan langkah yang menarik ya untuk diambil, kayak kan sebenarnya banyak musisi rap atau hip hop di lokal tuh menggunakan lirik bahasa Indonesia gitu kan, dan jarang ada yang memutuskan untuk tur ke luar negeri gitu. Inisiasi awalnya Crowbar buat tur ke Jepang tuh gimana sih, Mas? Boleh ceritain nggak? Inisiasi awalnya saya sebenarnya nggak ngerti, itu harusnya nanya ke Iwan. Karena Iwan yang semangat banget itu. Oke. Ya, pokoknya ke Jepang gini. Ya, saya mah oke aja. Kalau maaf ya kalau pertanyaan yang kayak gini saya ini pokoknya saya mah tahu berangkat ke Jepang go saya mah. Kemana we go saya mah. Jadi sebenarnya keputusan terbesar di Mas Iwan. Iwan. Oke. Dia yang menyusun langkah-langkah dan lain sebagainya. Itu dia. Tapi waktu diajak ke sana, diceritain nggak tujuannya ke Jepang tuh apa gitu? Tujuannya manggung. Oh, manggung. Iya, manggung. Oke. Manggung aja. Jalurnya udah dapet. Udah dapet. Itu Iwan juga yang ngurus gitu. Jadi kalau masalah ini mah saya tidak bisa terlalu banyak komentar ya. Karena saya mah nggak terlalu penting ya di berperannya. Iya. Seorang Crowbar juga bisa kufur nikmat ya ternyata. Gokil. Tapi selama di Jepang tuh berarti dapat 3 titik ya? 4 titik lupa? 4 ya? Di mana aja tuh? Boleh cerita nggak? Semuanya di Tokyo. Tapi ternyata saya juga baru tahu Tokyo itu gede ya. Iya. Saya juga baru tahu. Jadi ada yang di anjir. Ada di Machida. Shinjuku ya. Oh ya, di Antiknok ya mainnya? Antiknok. Terus saya lupa lagi yang 2 lagi ya. Oke. Pokoknya 4 aja. Berarti selama tur kemarin masih di Tokyo lah, masih di Tokyo, semua di Tokyo ya. Oke, berapa lama berarti stay di sana, Mas? Main ya gitu? Mainnya 4 kali, di sana 13 hari. Anjay, ngapain aja sisanya? Sisanya nganterin Iwan sama Pepe shopping. Apa ya, Mas Bem nggak shopping di sana gitu? Kebetulan pada saat itu duitnya dikit, saya nggak bawa duit banyak ya, jadi nggak. Oke. Itu manggungnya berarti ngaclok atau diberebetin tuh di sekaligus ya, Mas? Enggak, main libur, main lagi gitu. Jadi selang-seling. Oke. Selang-seling, karena dulu saya takutnya kan yang
kayak sebelumnya saya sempat tur sama mesin tempur yang ke Bali. Itu kan mereka diberebetin tuh. Tapi dipikir-pikir yang lain kan kayak Crow terus si Asylum itu kan band ya, nyanyinya tuh ya dikit gitu. Saya kan nge-rap capek ya. Oh, masuk akal. Terus saya bilang, ya Wan kalau manggung kayaknya besok-besok jangan tiap hari ya. Oh ya udah. Tapi ternyata beda karena di Jepang ternyata soundnya bagus banget ya tempatnya. Jadi nggak capek. Jadi ternyata lebih ya besok-besok kalau di Jepang bisa lah diberebetin. Oke, menarik. Jadi ternyata faktornya bukan karena capek tapi soalnya butut ya. Iya, sebenarnya bukan butut ya. Cuman beda kayak di situ kan mainnya tuh di tempatnya yang bener-bener kayak indoor yang akustik kan. Terus sound itu monitornya tuh jelas gitu. Jadi nggak usah pakai power banget gitu. Oh, jadi tepat guna. Proper gitu. Kan kalau di Indonesia kan mainnya kadang ya tempatnya tuh kebuka kan mantul-mantul dan sebagainya gitu-gitulah. Oke. Jadi itu salah satu pembelajaran yang dibawa ke Indo ya setelah Iya, benar. Kayak mungkin bikin venue atau enggak bikin acara yang memikirkan soundnya kali ya. Iya. Menarik. Nah, kembali lagi ke musik nih, tadi kan udah tur Jepang, liriknya bahasa Indonesia kan Mas Robert kebanyakan. Iya, liriknya bahasa Indonesia. Ada kendala interaksi nggak Mas sama crowd-nya dulu? Kendala interaksinya tuh cuman kalau pas sebenarnya soalnya kayak mereka nggak peduli ya. Saya kalau pas lagi lagu dimainin mereka nggak peduli, mereka nikmatin aja musik kan gitu. Tapi kalau di antara lagu saya harus ngomong itu rada bingung karena bahasa Jepang saya butut, mereka nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga. Ya jadi itu rada kagok kalau dari itu tuh. Cuman kalau masalah penerimaan musik mah kayaknya mereka sama sekali nggak peduli ya orang mau pakai bahasa apa, yang penting enak ya menurut dia. Iya sih benar. Malah kalau yang mereka paling suka itu lagu yang Senggol Bacok karena lagi itu kan ada dangdutnya. Gitu. Menurut mereka sangat menarik, lucu menurutnya kalau buat orang situ ya. Ini naon sih gitu. Iya. Berarti emang lebih ke crowd Jepang mengatasi kendala bahasa sama ini ya selera musik aja. Jadi gimana enaknya musiknya aja. Iya, gitu. lebih ke musiknya aja. Kalau musiknya enak mereka asik-asik aja gitu. Nah, berarti Crowbar udah merasakan tanah Jepang, udah pernah menghirup udara Jepang, langit Jepang. Udah pernah beol Jepang juga berarti ya? Oh, enak banget ya. Gimana Mas perasaan pertama kali? Pas pertama di airport tuh ya. Jadi kan datangnya tuh malam. Jadi nyampe itu jam 1 gitu. Kan nggak ada kendaraan kan kalau di Jepang jam segitu teh harus nunggu pagi. Jadi nginep di bandara, ya udahlah ngopi terus kayaknya mau modal ya. Biasa lah ya orang Indonesia. Masuk ke WC-nya pertama panik dong kan. Wah gila coba ya remote control segala macem. Terus sambil ya biasa lah kan nggak bisa ngerokok ya. Jadi ini apa ya pencet-pencet gitu. Terus ternyata ya edan sih. Bisa diangin-angin. Iya. Terus tembakannya bisa diarahin gitu ke kiri dikit, ke kanan dikit. Airnya mau sepanas apa? Wah, anjir keren gitu jadi hayang bogas ya. Ada tombol yang ini juga gini Mas yang penghangat bujur tau? Iya, ada penghangat bujur. Anjing ya keren gitu. Itu kan itu kalian kalau ke Jepang atau enggak ya mainlah ke toko toilet di Jalan ABC ada kali ya yang jual gitu. Meren, ya. Kalian coba tuh ada tombol yang rada abu tombolnya tuh, terus ada kayak logo asap gitu ya? Iya, ada logo asap. Pencet tuh, cobain tempelin ke pantat kalian. Itu the best model feeling ever. The best tuh. Itu the best model emang seumur hidup saya tuh di situ di Bandara Jepang. Terus kalau ke Jepang tuh biasanya ada kendala ngerokok ya? Ya, gimana tuh selama kesana Mas? Ya gitu aja. Jadi kalau mau ngerokok tuh kayak harus ada waktunya gitu. Jadi kayak udah kemana ngerokok dulu yuk. Gitu. Kayak study tour gitu. Oh ngebring gitu ngebring. Semuanya ngerokok gitu. Awet nggak bawa dari sini berarti kan? Bawa banyak dari sini. Awet sampai terakhir saya masih ada setengah bungkus. Setengah bungkus tapi bukan berapa bungkus, setengah bungkus ya. Setengah bungkus ya. Menarik. Nah ngomongin tour internasional berarti ya Crowbar udah merasakan experience lah pengalaman manggung di luar Indonesia kan? Nah, apakah sebenarnya si Crowbar tuh dari awal udah memproyeksikan ini nggak sih kayak coba main di luar negeri gitu Mas? Sebenarnya kalau memproyeksikan mah pasti enggak ya, kayak terlalu serius gitu kayak memproyeksikan pasar internasional gitu enggak saya mah. Tapi ya pengen aja kan ya kayak kenapa enggak gitu.
Kalau kayak sebenarnya sebelum ke Jepang juga pernah ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura. Emang diniatin enggak, tapi kan menarik ya, masa sih nggak pengen gitu kalau bisa gitu sih kalau saya mah. Ambisi mah enggak, tapi kalau ada jalan ya cobain aja. Oh, jadi gimana rezeki lah ya? Iya, gimana rezeki lah. Berarti menurut Mas Bema, tur luar negeri itu layak dijajal nggak sih? Layak lah. Iya. Karena gimana ya, kalau maksudnya di luar negeri itu kan ya nggak tahu ya, kalau orang kayak saya di luar negeri siapa yang tahu sih gitu, ngerti nggak sih kayak gimana sih main di depan orang yang sama sekali nggak tahu lo tuh siapa gitu kan, itu kan perlu ya, ngerti nggak sih, perlu gitu kayak gitu. Kalau saya main di sini kan ya udah biasa gitu, kadang udah ada orang yang nungguin, kadang orang bisa ikut nyanyi bareng. Ini kan nggak ada, semua tuh nonton tuh benar-benar nonton, ngeliat lo tuh main kayak apa gitu. Itu kan kayak tantangan yang menarik kalau buat saya mah gitu. Oke. Nah, selama di Jepang kemarin ada yang sampai nyantol nggak tuh pendengar atau penonton yang datang ke Crowbar kemarin? Ya banyak sih, kalau nyantol maksudnya gimana? Banyak sih yang bilang, wah keren, tapi ya kita kan nggak tahu ya, mungkin mereka cuma sopan atau gimana, nggak tahu juga sih kan. Jepang sih, tapi karena Jepang orangnya. Iya kan. Tapi korespondensi sampai sekarang ada nggak Mas tuh? Korespondensi sampai sekarang masih ada, DM masih suka ada yang nge-DM gitu, apa kabar gitu. Oke. Tapi berarti Crowbar udah menorehkan inilah ya, apa langkahnya dia nih, jejaknya dia di Jepang. Ya, jadi udah pernah. Mungkin Ya. teman-teman juga yang mau nyobain buat tour luar negeri ya ke negara apapun layak dicoba lah ya. Layak, iya harus dicoba, malah bukan layak sih, kalau ada kesempatan harus dicoba, karena ya gimana ya itu kayak ajang naik level. Maksudnya naik levelnya bukan kayak lo main di luar negeri berarti lo lebih keren daripada main di Indonesia gitu. Cuman naik levelnya dalam pengertian lo main di depan orang-orang yang nggak tahu lo siapa, itu lebih seru sih kalau kata saya. Tantangan lah ya. Gitu ya. Tantangan baru tuh. Berarti layak dicoba buat tur luar negeri, dan kalau berniat nabung lah ya. Nabung biar ya. bisa shopping ya. Biar bisa shopping ya, jangan ngikutin saya gitu. Karena banyak penyesalan. Oke, tadi kita udah ngomongin tour ya, udah ngomongin ya musik Crowbar sedikit, pas lagi di Jepang. Nah, kita ngomongin salah satu yang membuat Crowbar terkenal nih di jagat raya internet. Oke. Enjoy ya. Kita Emang terkenal di jagat raya internet. jangan gitu tuh Mas, kita terkenal, followernya banyak. Ya lumayan lah, lumayan. Iya. Udah- Masih banyak yang lebih banyak soalnya. Iya, tapi karena yang paling dekat lingkungan kita mah kan Mas Beme, jadi terkenal lah bilangnya gitu. Nah, salah satu yang bikin Mas Crowbar jadi perbincangan lah ya di tongkrongan dan juga di jagat raya internetnya, interest Mas Crowbar terhadap pro wrestling. Oh ya. Itu oke. saya sering mantau juga kayak anjoy si Mas Bem ngebahas si ZW gitu kan. Ngebahas si saya si dulu yang Shields yang Dan Moxley, lupa lagi. John Moxley. Iya kan dia punya persona yang lain di si Dean ZW-nya. Ambrose. Ada. Oh, di CZW John Moxley itu di CZW. Kalau di WWE dia Ambrose, Dean dia. Ambrose. Yang jadi orang gila teh. Iya, kan? iya. Nah, perkenalan Mas Bem dengan dunia pro wrestling tuh dari mana sih awalnya? Awalnya, jadi pernah bokap tuh kayak dulu tuh saya punya video apa? VCR. VCR ya, VCR. Nah, dulu tuh bokap suka misalnya dia kemana gitu kan, bokap juga dulu sering keluar negeri kan, nggak tahu sih juga ngapain ya, pokoknya suka aja dulu teh. Masih kecil saya nggak ngerti. Jadi dia kalau pulang tuh suka bawain apa-apa. Biasanya kalau dia kan beli video-video musik ya, apalah gitu. Terus tapi buat anaknya dia suka bawain apa. Suatu hari nggak tahu dapat ide dari mana gitu. Dia tuh bawa video WrestleMania, tapi saya lupa WrestleMania keberapa. Berarti yang Jadul pisan yang belum pakai entrance music belum ada. Anjoy. Oh iya. Ya, zaman Andre the Giant, Hulk Hogan gitu. Saya tuh nonton itu, ini teh apa aja. Terus kayak menarik gitu kan, ya itu kan apa ya, superhero banget ya, superhero. Oh ya, zaman itu kisah kisah superhero gitu. Terus dari situ mulai suka. Taunya juga pertama-tama mah cuman WWF lah gitu. WWF ya. Gitu masih WWF namanya. Terus baru kebenaran kan booming pro wrestling itu pas saya teh SMA-an kalau nggak salah, booming pertama. Pas masuk RCTI berarti? Atau mah? Iya, dekat-dekat itu. Tapi saya sebenarnya udah tahu sebelum itu. Gitu. Bukan so edgy, tapi emang kenyataannya saya udah tahu sebelum itu. Crowbar tuh edgy banget sebenarnya. Jadi pas itu, pas sebenarnya pas RCTI booming itu,
kalau di mereka yang suka ya di kalangan hardcore pro wrestling itu lagi ngetopnya ECW yang asli, yang OG. Oh iya, yang masih di hall kecil gitu. Iya, yang sebelum WWE CDW, WWE ECW masih ECW beneran. Belum gitu. dibeli ya? Iya. Dan itu kan emang lebih apa ya, lebih dewasa lah daripada yang WrestleMania yang saya tonton itu kan. Storyline-nya lebih dewasa, lebih apa, dan emang pas kebenaran umur saya juga lagi segitu gitu. Jadi sejak itu mulai bener-bener ngedalamin itu di situ. Berarti sebenarnya sebelum si booming Edwin Jody RCTI, Iya. Mas Bem dapat info-info soal wrestling dari mana tuh? Dari teman. Oke. Dari teman. Jadi ada teman kayak semua hal di Indonesia lain pada masa itu ya. Ada teman yang secara ekonomi lebih dia punya akses ke luar negerinya lebih gitulah standar sebenarnya di Indonesia kan zaman dulu kan gitu ya. Mau musik juga kan kayaknya gitu deh gitu. Jadi dia itu yang selalu baru nih, kalau ini sekarang zaman ini nih nonton nih. Terus kalau zaman dulu kan orang suka bagi-bagi ya. Oh iya. Iya kan, kalau masalahnya kan kalau dia nikmatin sendiri juga apa ramenya, dia mau ngomong sama siapa gitu kan. Jadi kalau wah nih dia tahu saya suka wrestling langsung, "Oh, sini nih baru nih bagus nih." Jadi gitu. Jadinya nonton bareng. Dia nonton bareng terus dia punya majalah-majalah gitu. Oke. Gitulah. Dan berarti Mas Bem entry point wrestling teh dari ya WrestleMania zaman karakternya itu masih kayak kartun deh ya. Iya, Ultimate Warrior. Iya, yang masih kayak gitu-gitu, masih bener-bener yang superhero banget lah. Oke. Baik buruknya tuh jelas deh gini. Iya. Si Jack Roberts yang bawa ularnya gitu. Iya, Jack Robert. Nah, terus tiba-tiba tadi transisi ke Extreme Wrestling nih. Iya. Si Extreme Wrestling ini kan kalau diamati mah dari tahun ke tahun emang banyak yang banyak ragamnya gitu kan. Ada yang kayak ECW yang masih stick ke plot dan juga memang karakternya keren gitu si ECW kan. Iya. Ya tapi akhirnya kan ada CZW terus yang orang Jepang itu siapa sih? Atsushi Onita, Martial Art Frontier. Oh iya FMW. Anjir FMW gitu kan. Nah, yang bikin Mas Krobar suka selain secara konten lebih dewasa gitu, si Extreme Wrestling itu apa sih yang jadi daya tarik gitu? Faktor ini sebenarnya kayak spot-spot gedenya itu loh, big spotnya. Big spot yang langsung ke Ya, table. misalnya orang dilempar dari lantai 2 ke atas tablenya ada kawat berduri, terus kawat berdurinya dibakar pokoknya gitu kan. Itu sih New Jack sama siapa ya lupa Yang disetrum dulu di atas bukan sih? Iya, itu yang dia benar-benar mau dibunuh kan. Iya, lupa ya sama siapa itu. Orang yang satu lagi lupa. Iya. Oh, berarti emang si spot-spot yang gitu yang bikin kayak anjir ini kayak, sih. Wow, gitu dulu. Dia dulu kan jarang ya, maksudnya ya spot-spot itu masih baru dikenalin gitu. Ngerti nggak? Sekarang kasihannya sekarang tuh kan kalau hardcore wrestling itu ya karena spotnya udah biasa, jadi dia mau ngapain lagi juga orang anggapnya biasa aja gitu. Kasihan juga sih sebenarnya gitu. Karena itu kan harus terus naik kan, makin bahaya itu. Dan dulu sih ECW hitungannya pionir lah ya sebenarnya. ECW ya, Itu salah satu pionirnya ya. Sebenarnya lebih pionir Onita sih. Onita emang bangsat. Nah, kalian exploding ring lah segala macam. Iya, yang di apa sih? Yang cage match sama Terry Funk tuh. Iya, yang meledak. Nah, ini lagi-lagi obrolan YTT. Ya maaf ya. Seneng banget ya udah ngomongin Smackdown soalnya jarang banget soalnya. Bahasa Indonesianya Smackdown. Smackdown. Di Jody lagi. Nah, ngomongin si Extreme Wrestling, ya tadi kan sempat dibahas juga kayak makin sini makin evolving lah ya Mas. Iya. ECW, CZW, FMW, terus yang backyard kan makin aneh tuh. Backyard mah ya itu mah kan tidak kalau di musik mah indie ya itu mah. Iya. Indie gitu, mereka nggak kebanyakan pelakunya juga cuman hobi gitu kayak gitu. Iya. Jadi emang udah nggak bisa kehitung kalau sama backyard mah. Inilah itu mah obscure ya. Obscure itu mah. Nah, dari semua si company ini gitu, Mas Bem sekarang lebih interest yang mana nih? Apakah yang masih stick to ECW kayak gitu atau udah makin yang ekstrim sekarang? Lebih sering nonton yang mana? Sebenarnya kalau ekstrim sekarang saya nggak terlalu suka lagi sebenarnya. Biasa aja karena gitu dia kasihan juga gitu. Mereka mau ngapain lagi yang udah semua udah gitu. Ya kan tergantung performernya ya sebenarnya. Kalau yang dia bisa bikin
match-nya jadi menarik ya oke, tapi kadang kalau yang cuman spot demi spot juga bosen juga ngeliatnya. Jadi emang saya rada jarang sebenarnya nonton Extreme Wrestling tuh sekarang. Oh, berarti ngikutin WWE yang baru dong berarti sekarang? Masih nontonin? Saya sebenarnya baru nonton WWE lagi kemarin-kemarin karena si Empang baru masuk lagi. Iya, kan? dia comeback. Iya, itu deh. Si Empang cari tuh keren banget. Ada di videonya H2O ya. Iya, teh orang. Gitu lah. Ya, oke, berarti si Empang comeback jadi mulai nonton lagi. Baru nonton WWE lagi. Kemarin-kemarin mah udah lama saya nggak nonton. Udah dari tahun 2018 saya nggak nonton WWE tuh. Anjir, lama pisan. Iya. Tapi sempat ngikutin kayak si NXT muncul kan. NXT awal-awal masih ngikutin. Oke. Masih, NXT Black and Gold sebutannya. Anjir. Iya. Nah, kalau dari kan NXT sama WWE bisa dibilang stylenya agak main beda kan. WWE mah major lah industri. Major, ya. NXT itu masih rada sedikit indie karena ya si performernya masih idealis ya soal move dan lain-lain gitu. Kelihatannya mah kayak mereka tuh storyline gak terlalu kentara di NXT itu sebenarnya. Iya sih, iya. Kan? Iya. Dia masih cater buat yang suka puroresu. Asik puroresu. Oke. Nah, berarti si WWE ini ya dari kisaran menonton Mas Bem ya udah berapa tahun nonton pro wrestling gitu. Nah, kalau menurut Mas Bem sendiri ada nggak sih si beberapa wrestler, mungkin 3 deh, wrestler yang underrated? Saat ini atau? Mungkin sepanjang masa. Underrated di WWE? Bebas, mau di company apapun. Oh, underrated. Mungkin kalau ada satu pro wrestler favorit saya yang mungkin banyak banget orang nggak tahu, namanya Ultramantis Black. Ultramantis Black tuh? Ultramantis Black itu dia kebanyakan karirnya di Chikara. Oh, oke. Di Chikara. Dia karakternya dia tuh jadi manusia Ultramantis itu apa sih? Belalang sembah. Belalang sembah. Ya. Dia tuh jadi karakternya dia belalang sembah, terus dia kalau ngomong tuh harus pakai old English gitu. Oke. Gitu. Terus dia ceritanya dia memimpin kultus gitulah kalau di Cikaranya. Oke. Itu favorit saya banget. Mungkin kalau ada yang suka tertarik sama pro wrestling, coba cari Ultramantis Black. Itu dia. Buat saya ya, salah satu pro wrestler terbaik sepanjang masa, tapi sama sekali tidak terkenal. Oke. Berarti dia stylenya apa, high flyer gitu? Kalau dari kebayang saya mah dia high flyer. Enggak, dia nggak high flyer justru. Dia biasa, basic lah. Oke, cuma gimmicknya rada bodor gitu. Gimmicknya aneh. Dia juga suka hardcore kadang-kadang, tapi nggak selalu. Gitu. Oke, terus siapa lagi Mas? Ada 2 lagi lah, 2 lagi. Ultramantis Black, siapa lagi ya? Kayaknya... susah sih kalau ditembak kayak gini teh. Siapa ya? Underrated. Si Empang jelas nggak underrated. Awalnya underrated sih ya dia. Ya, tapi dia sukses lah itu mah. Sukses dong. Sukses banget malah sekarang. Champion berapa kali. Siapa ya underrated ya? Oh, mungkin ini sih jobber WWE dulu pernah tahu namanya Barry Horowitz. Oh iya, Barry Horowitz. Barry Horowitz itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi pro wrestling ya, itu solid banget pro wrestlingnya. Oh, si skillnya gitu maksudnya? Iya, skillnya solid banget. Cuman dia seumur hidup cuma jadi jobber doang. Jobber tuh bagian yang kalah kalau buat yang nggak ngerti lingo pro wrestling ya. Dia tuh kayak talent enhancement gitu. Tugasnya dia tuh cuma bikin musuhnya jadi kelihatan jago gitu. Kalau dulu mah kayak si jobber yang lumayan rada sering banget si Al Snow ya. Crash Al Snow ya. Terus kayak aduh itu teh siapa yang tag team teh? Takamichi Noko sama Funaki, Kai Entai. Pokoknya Kai Entai bener ya, old school. Iya. Kai Entai itu kalau di Jepang padahal dua-duanya tuh terkenal. Iya, terkenal. Ya kayak si Tajiri itu sebenarnya Jepangnya mah kan Wahid gitu. Tajiri ya, mungkin kita bahasa masukin ke underrated ya, karena Tajiri itu keren banget. Iya. Tajiri tuh sebenarnya dia waktu ke Amerika, kan dia di CW dulu. Di CW pun karakternya keren banget, cuman begitu dia masuk ke WWE ya, karena WWE ya. Jadi bodor-bodoran. Cuman dijadiin bahan goyonan, padahal dia sebenarnya sebagai karakter heel gitu ya, heel brutal tuh
edan gitu. Iya, iya. Heel teh istilahnya Heel tuh buat yang jahat. Antagonis. Kalau protagonis baby face. Oke, face ya, face. Iya. Terus si Tajiri itu di CWT kan sempat dia menang champion berapa kali ngelawan kayak Mike Awesome kan. Iya. Pokoknya top-top. Mike Awesome juga cukup underrated kayaknya. Orang juga nggak tahu sih. Iya. Pasti orang-orang pasti familiar kayak badan segede gitu bisa high flying tuh Brock Lesnar lah ya. Maksudnya kalau di era WWE mah Brock Lesnar ada si shooting star press-nya teh gini. Yang gagal itu. Gagal. Tapi sih Mike Awesome kan turnbuckle move-nya tuh mantep terus gitu. Mike Awesome itu segede gitu, karena kalau Mike Awesome dia emang high flyer. Ah iya. Meskipun dia lebih banyak dipakai sebagai powerhouse ya, karena badannya gede. Cuman sebenarnya dia secara ini mah high flyer, karena high flying move-nya edan semua. Edan. Dan nggak pernah gagal kan? Iya, nggak kayak Brock Lesnar. Gak apa-apa lah, punya rezekinya masing-masing. Semua ya punya rezekinya masing-masing. Tapi udah kejawab tuh, berarti tadi ada Black Mantis. Ultra Mantis Black. Ultra Mantis Black. Ya, terus si Barry Horowitz. Barry Horowitz. Dan juga ya Tajiri. Iya, Tajiri. Dan Green Mist-nya itu ya. Oh iya, Green Mist. Dan sebenarnya Green Mist itu kan tapi bukan punya dia. Siapa sih? Great Muta. Great Muta ya. Yang sebenarnya pertama nyiptain Green Mist itu. Cuman kalau orang Amerika taunya emang semua orang Jepang kayak gitu. Padahal orang Amerika kan suka rada aneh. Kau memiliki ya memang. Iya. Amerika suka rada aneh. Nah itu juga sih kalau Jepang, sebenarnya kan pro wrestling juga ada dua kutub beda gitu. Kutub Western sama kutub Jepang. Yang sama sekali nggak sama juga cara mereka presentnya. Iya. Dan juga di Jepang teh ada yang lebih komikalnya gini, kayak Hustler. Oh iya. Yang kayak di dalam itu, nggak apa-apa nyebut nama wrestler ini. Ada Hardgay gitu. Oh iya, ada. Si Hardgay dan kawan-kawan. Kan itu karakternya beneran kayak bigger than life pisan, bodor gitu. Iya. So ada juga kan kayak perusahaannya juga ada yang kayak DDT yang benar-benar ngaco banget. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin pro wrestling lebih spesifik mah, Jepang lebih banyak pilihan ya sebenarnya mah. Sebenarnya Jepang jauh lebih banyak pilihan. Iya. Cuman tetap aja sih presentasinya tetap Jepang gitu, yang emang nggak cocok kayaknya kalau buat orang Amerika. Bahkan sih wrestler yang terkenalnya pun kan pasti harus ke Jepang dulu, kayak zaman-zaman dari Guerrero dan kawan-kawan ditimpa lu di Jepang kayaknya sebelum masuk. Kalau yang niat art pro wrestlingnya mah pasti ke sana, iya kan? Iya. Cuma kalau yang cuman sekedar presentable buat di TV mah kayaknya nggak perlu. Ya asli sih. Ini Mas Kobar kan sekarang lagi musim ini nih, adu tinju antar seleb. Oke. Kan lagi banyak nih jadi komoditas tontonan, jadi bisnis gitu. Iya. Ini Mas sebagai sesama wrestling fan gitu ya. Iya. Kalau Mas Kobar sendiri ngelihat misalnya si adu tinju ini jadi pro wrestling lah gitu. Misalnya seleb ini lawan seleb ini di ring SmackDown dengan entrance seperti itu, works buat jadi bisnis nggak tuh? Mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Tapi itu kan ya gimana pinter-pinter ngemasnya gitu aja sih. Wrestling mah kan sebenarnya cuman entertainment. Iya, basically sih. Basically-nya entertainment gitu. Ya harusnya mah bisa ya kalau pakai logika mah harusnya bisa. Kenapa enggak? Kayaknya lebih bombastis gitu, kayak dikasih entrance. Iya, gitu di jiga-jiga lah. Bahasa Siwan mah di jiga-jiga. Mungkin buat promotor adu tinju bisa dipikirkan tuh, kita bikin event pay-per-view. Gitu. Siapa lawan siapa dengan entrance seperti itu, pyro gitu kan. Pyro, pakai entrance rope. Entrance rope. Ada yang tiba-tiba muncul di ring kayak Undertaker gitu. Iya, gitu. Udah ini udah mulai ngasih soal SmackDown, nanti TT aja udah ini kita ngomongin SmackDown lagi ya. Sekarang kita ngomongin album, lanjut. Oke. Tadi sempat off kamera ngomongin SmackDown orang tinggalin musisi gitu ya. Kita ngomongin musik dikit aja lah sama Mas Kobar. Dikit ngomongin musiknya dikit. Dikit aja, karena jurnalis mah harus kayak gitu, udah. Bukan media musiknya jurnalis mah bukan dong, aman jadinya. Si album terbaru ini judulnya kan Galaxy Rima Sakti ya. Galaxy Rima Sakti. Tapi kita harus kasih aplaus dulu, ini album terbaik yang muncul di penghujung tahun ya. Makasih. Apakah itu sebuah strategi atau gimana tuh dirilis? Enggak ada strategi, itu mah biasa aja. Mundur. Mundur. Okay. Grimlock tuh kan jadwalnya suka mundur biasa itu. Oke. Nah, salah satu yang jadi menarik dari album Galaxy Rima Sakti buat saya sebagai pendengar gitu ya, Mas. Yeah. Ini kayak semacam nggak ngelanjutin Smackdown gitu. Dia nggak kayak Smackdown 2.0. Sama sekali, ya. Jadi dari segi sampling gitu, dari segi beats atau musik jauh dari Smackdown gitu. Yeah. Itu proses kreatifnya gimana tuh membuat album ini awalnya? Proses kreatif. Sebenarnya kalau proses kreatifnya mas sama sih sama Smackdown. Cuman emang dari awal saya
nggak pengen ada Swagtone jilid 2 emang. Jadi catatan saya waktu itu pas bilang ke tim produser gitu. Pokoknya nggak mirip Swagtone nih. Oh ya udah, akhirnya mau gimana? Keputusannya mereka nawarin gimana lo bikin album party aja. Anjir. Gitu. Oke. Oh ya udah, go. Ya udah dibikin aja gitu. Kalau prosesnya mah sama sih, proses kreatifnya mah begitu. Tapi album party itu maksudnya dari segi nuansa musik yang di... Iya, dari nuansa musik, karena kalau lirik mah saya pasti gitu-gitu aja ya. Enggak dong, as usual, Crowbar mah Masih ya. gitu-gitu aja gitu. Gila, humble banget ya. Tapi ngomongin musik, berarti Mas Bem ikut apa ya, turun tangan nggak kayak milih sampling, milih beats gitu? Enggak. Oh enggak, gokil. Jadi enggak, kalau saya sama Napalm Squad ya gitu. Napalm Squad tuh Ucok, Iwan, sama Jay. Pokoknya saya pengen nuansanya gini gitu. Nanti mereka tuh yang bikin kayak guideline track gitu. Nih gini gimana? Oh ya udah itu oke. Gue pikirin liriknya. Nanti kalau udah dibikin liriknya dicobain, nanti lagunya dirubah lagi biasanya. Oke. Gitu, dia dipoles gitu. Jadi selalu gitu. Jadi emang saya mah kayak cuman, tapi emang beda ya. Mungkin kalau di Swagtone itu dulu secara musik itu emang hampir 90% idenya Ucok. Emang visinya dia pengen musik kayak gitu. Bahkan dulu tuh sampai ada perdebatan gitu. Nah ini kenapa gini gitu. Di album yang kedua ini justru kayak saya mau Ucok tuh lebih klop gitu. Lebih karena kayak misalnya saya pengen, gue pengen nge-rap kayak Randy MC gitu. Kasihlah lagu yang gitu. Oh ya udah, gue bikinin gitu. Nggak banyak ini dia. Jadi tetap arahan mah dari Mas Bem ya gitu. Ya pokoknya saya pengen pengen gitu. Nanti mereka nyesuaiin. Terus sekarang mereka nanti, kalau lo bikin gitu, lo harus bikin yang gini juga berarti. Oh ya udah, sok gitu. Oke. Berarti awalnya biasanya bikin verse dulu dong sebelum ke beat atau beat dulu malah yang muncul pertama? Sebenarnya kalau saya biasanya itu beat dulu. Seenggaknya ada guideline. Jadi kebaca, oh ini lagunya vibe-nya begini gitu. Tapi di album yang ini kadang saya harus bikin verse dulu karena beatnya kadang tadinya mau gitu terus tiba-tiba diganti gitu. Oke. Gitulah. Oke. Gitu. Menarik juga ya proses kreatifnya ini karena saya jauh dari hip hop, metode yang lumayan baru untuk didengerin sih kayak gitu ya. Nah terus tadi ngomongin lirik lah ya, tadi kan verse dulu bikin. Sebenarnya ya kan topik-topik Crowbar teh lumayan apa ya? Sehari-hari iya gitu ya, tapi nyentilnya rada kenceng lah gitu nyentilnya tuh. Asik. Sensitif aja kalau merasa gitu. Iya, tapi sih topik-topik itu teh biasanya dapat dari mana sih? Kayak contohnya lagu yang memorable di Galaxy teh Jamet Rock. Oke. Nah, Jamet Rock itu deh lagu itu dari mana idenya itu? Nah, kalau Jamet Rock itu sebenarnya gini. Jadi pas itu sebenarnya udah mau beres albumnya. Bikin Jamet Rock itu karena bukan karena. Jadi si Ucok merasa kayaknya harus bikin skit deh. Oke. Yang salah satunya jadi kuis. Iya, kuis. Tapi dia ya udah lo bikin skit tapi bentuknya lagu gitu, kayak dia ngasih contohnya dulu ada lagunya Ice-T yang Fried Chicken gitu. Dia lo bikin kayak gini itu terus akhirnya dia ngasih beat tuh reggae. Ngasih beat reggae. Ya udah, saya mikir ya udahlah kalau dia mau reggae pura-pura reggae gitu, saya juga mau pura-pura ragamuffin gitu aja. Anjir. Nah sebenarnya judul Jamet Rock itu juga sebenarnya nggak cerdas-cerdas amat sih, itu mah plesetan dari Planet Rock dah. Oh plesetan ternyata. Iya. Oh, kira itu spesifik mengkomentari satu golongan tertentu gitu. Oh enggak. Ya. Dan awalnya skit ya ternyata itu, atau emang skit? Itu emang skit. Oh, cuman skit berbentuk musik gitu. Tapi kan skit cuman sebentar kan. Soalnya kalau dibandingin sama si skena Silit itu, si Kiss itu kan kerasa banget kayak skitnya gitu. Iya. Tapi kalau si Jamet lebih ya rada musik gitu kedengarannya sih. Tapi kalau di hip hop mah itu skit. Oh, itu kan skit ya gitu teh. Oke. Skit itu kalau di hip hop nih, knowledge hip hop. Asik. Dipatahkan semua bahkan ngomong musik nih sekarang ya. Kita kan lagi ngomongin musik. Nah, kalau dikit deh soal si skena Silit tuh, itu dari heureyan itu bercandaan atau emang sengaja kebayang nanti di album selanjutnya mau ada skit soal skena nih gitu? Enggak, jadi awalnya itu pokoknya kan harus ada skit. Kita ya karena
album hip hop yang saya dengerin dulu, saya suka tuh pasti ada gitu. Skit-skit nggak penting gitu, jadi harus ada gitu. Terus itu juga ide si Ucok yang kita sebenarnya itu pun nggak pinter-pinter banget karena itu tuh ngikutin skitnya Dr. Dre. Oke. Gitu, kuis juga kayak gitu, sama gitu. Cuma dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal aja gitu. Dan kalau mau tahu itu proses bikin skit itu paling lama dari semua lagu yang ada. Ah, masa sih? Iya, karena itu kan kayak ini ya, kayak sandiwara, kan ngerti nggak sih? Iya. Terus kan ngeteknya kan nggak bareng, saya sama Feby kan nggak bareng, jadi kan harus dipasin gitu intonasinya biar kedengeran kayak barengan gitu kan. Itu ternyata cukup sulit gitu, emang beda ternyata. Kalau kayak ngetek nge-rap kan saya udah biasa ngetek nge-rap ya. Gitu sih. Oh, berarti skitnya sebenarnya nggak di-tag barengan kayak dalam studio bertiga gitu? Enggak, sendiri-sendiri. Masing-masing. Malah. Masing-masing dong, persif. Kita kan profesional. Aduh, nggak bisa komen lagi soal itu mah ya. Saya manut aja sih kalau itu. Oke. Terus ini nih lagu yang lumayan berkesan tuh bukan Sloki. Aduh. Pejantan dari Pejantan Planet Jahanam. Itu soal apa sih sebenarnya? Kalau didengar liriknya mah memang sedikit ada bukan menyerang lah, berkomentar juga tuh soal stereotip seorang pria. Enggak, tapi enggak sih kayak lagunya itu mah cuman Braggadocio nggak mutu malah kalau kata saya. Pejantan tuh salah satu lagu Braggadocio nggak mutu karena emang harus ada di album hip hop lagu yang kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau dari segi lirik ada overview dulu nggak sih dari Babab gitu? Enggak, saya nggak pernah ngalamin tuh. Nggak pernah ngalamin, mungkin ada tapi kan dia dengerin langsung kalau saya udah ngetek gitu, kasih kan, oke nggak, siap, aman, udah beres. Nggak pernah kayak, kurang, jero bahasanya gitu, nggak pernah? Nggak pernah tapi dia, nggak pernah, Ucok nggak pernah ikut campurnya masalah kayak gitu-gitu. Gila, seorang Ucok Homicide pun nggak mau ikut campur ya ke Crowbar ya? Ya kayaknya semua orang juga gitu deh, masih digoreng gitu. Kok kayak bikin narasi yang aneh ya? Oke, tapi kalau Babak biasanya kan lebih concern di artwork ya? Iya. Kalau artwork si Galaxy ini lumayan epic juga nih kalau kamu udah lihat covernya. Dia bisa mengajak seorang sosok musik legendaris di Bandung ya. Boleh ceritain itu sosoknya siapa mungkin? Itu Lord Buce. Yang nggak kenal bisa dikenalin dia itu siapa dari apa? Lord Buce itu vokalis The Crew juga. Terus apa ya dia tuh kayak senpai di Cahem. Senpai. Legend lah itu pokoknya di komunitas metal Bandung lah, thrash metal terutama. Oke. Nah, akhirnya memilih untuk Mas Buce untuk jadi cover itu prosesnya kayak gimana tuh? Prosesnya Ucok secara sepihak pengen si Buce yang kayak gitu. Diceritain nggak kenapa tuh pengen kayak gitu? Soalnya nggak tahu ya, pokoknya dia idenya adalah orang di tempat sampah, tiduran di tempat sampah gitu. Dan dia langsung pokoknya aku si Buce gitu. Kita juga sempat ini ya, si Buce mau nggak tidur di tempat sampahnya kayak ada. Kalau si ini gimana Cok, kalau si ini gimana, pasti mau, kalau si ini enggak, tapi nggak seru, harus si Buce gitu. Oke. Dan karena dia yang langsung lobby sama Lord ya, Lord dengan ketua Yayasan Hip Hop Indonesia, jadi kayaknya bisa mereka make it work lah. Saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikutan, pokoknya itu mah tuh di luar kapasitas saya ya. Akhirnya menemukan titik tengah. Ya, gimana mereka menemukan titik tengah, saya nggak ngerti deal-dealannya gimana, pokoknya mau aja. Berarti tapi tetap si Buce pas pertama datang pas mau foto, anjing marahnya juga nu BU, anjing kudu kekian. Pas photoshoot ikut datang juga Mas Bem? Saya iyalah, masa etikanya saya harus juga datang dong, masa enggak. Suasana photoshootnya gimana, seru nggak tuh? Suasana photoshootnya panas. Pas lagi itu lagi panas-panasnya di Bandung. Dari banyak foto itu, aja dipilih yang tadi kan yang tiduran dengan bola disco itu ya? Iya. Berarti selain foto-foto yang udah dipublish jadi ini ya cover single juga ya sebagian? Sebagian. Itu emang banyak, stoknya banyak. Jadi yang tidur itu itu yang tidur emang udah diniatin jadi cover. Oke. Sisanya tuh sebenarnya kayak ya lebih ke sekalian lah gitu buat foto-foto lain. Nah ternyata bagus-bagus jadinya. Dan ada yang jadi merchandise juga ya kalau nggak salah ya? Ada yang jadi merchandise juga. Kalau kamu mau
merasa lebih powerful gitu ya, belilah merchandise Crowbar yang ada Lord-nya ya. Iya. Itu Kalau ada yang jual merchandise, dibeli. Itu sangat membantu. Oke, kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Bem aka Crowbar dan soal musik dari wrestling dan lain-lain, tapi kayaknya kurang afdol kalau nggak masuk ke segmen Pop Quiz. Oke. Ya Mas, maafnya itu rada karon tapi emang kayak gini programnya ya. Maaf, Mas. Ya namanya juga tuntutan kerjaan lah. Jadi jadi di program ini kita bakal ngasih bukan program, segmen. Segmen. Kan program jurnal. Di segmen ini saya bakal ngasih 2 pilihan ke Mas Bem. Terus nanti Mas Bem pilih salah satu dan kasih tahu alasannya kenapa tuh. Milih pilihan itu. Misalnya ini atau ini. Ya, ini. Ah, kayak karena gitu. Betul. Sesimpel itulah ya. Oke. Kita coba nih. Ini lumayan tricky ngomongin musik ya, dan jujur saya pun sebenarnya kurang paham, tapi kita patut menanyakan ini kepada Crowbar untuk tahu opininya ya. Mas Bem, kalau suruh milih antara Ice-T atau Ice Cube, mending mana? Ice-T. Wah, kenapa tuh Ice-T? Karena Ice-T itu lebih gangster kalau saya. Dia tuh yang NWA bukan sih? Itu Ice Cube. Itu Ice Cube ya. Yeah. Aduh, saya kurang hip hop nih. Itu Ice Cube. Itu Ice Cube. Oh, tapi Ice-T itu lebih gangster. Lebih gangster. Kalau kata saya ya, lebih iya. gangster Ice-T. Berarti dari segi lirik atau dari personanya dia? Keseluruhan sih. Maksudnya karena kayaknya Ice-T itu emang kayaknya saya nggak kenal juga kan. Kayaknya emang gangster beneran. Kayaknya kalau Ice-T itu gitu. Oh iya, gangster rap itu biasanya ada yang benerannya juga ya? Iya, gangster rap kan nggak semua. Maksudnya kalau gangster rapper gitu, semua orang bisa ngaku sebagai gangster rapper, belum tentu mereka gangster beneran di kehidupan nyatanya. Oke, Thug Life ya? Thug Life. Kata John Cena mah. Smackdown deh, raja kadinya. Oke. Padahal Thug Life lebih terkenal tuh di tatonya Tupac, nah itu bawanya ke John Cena. Lumayan jauh ya sih bridging-nya. Lalu si John Cena apa ngikutin Tony Yote yang gini teh sebenarnya? Ada dia ngikutin yang You Can See Me itu. Oh itu ini G-Unit. G-Unit ya? Tony G-Unit. Udah Smackdown lagi kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini harus milih kegiatan kalau ini namanya, kegiatan nih. Kalau disuruh milih nih, mending jadi hype man-nya Homicide atau collab sama band emo, mending yang mana tuh? Saya mending tidur di rumah aja kan. Aduh, coba. Kenapa nggak dipilih dua-duanya? Kenapa itu? Pertama ya, Homicide itu liriknya panjang-panjang. Saya males ngapalinnya. Oke. Kedua, kalau emo gitu ya, musiknya ngantuk juga jadi daripada tidur di panggung mendingan tidur di rumah gitu aja sih. Aduh. Ntar dulu, berarti Mas Bem nggak into Homicide dong secara musik? Enggak, kurang. Maksudnya banyak lagunya yang sebenarnya saya malah nggak masuk kalau jujur. Dari segi musik. Musik. Okay. Dia kan suka so aneh ya. Saya nggak berani lagi ngomongnya. Only from Crowbar. Buat saya suka so aneh. Okay. Ya mau buat dia mah normal kayak gitu. Okay. Kalau emo berarti emang gak dengerin banget tuh? Nggak dengerin sama sekali. Tapi saya tahu banyak lagu emo karena dulu waktu saya kos di Dago ya, tetangga saya itu anak emo banget. Oh iya. Jadi tiap hari saya muter lagu emo. Jadi saya tahu lah kalau lagu yang mainstream mah tahu. Kayak gimana tuh Bang? Until the day I die. Tahu saya. Story of the Year ya? Saya nggak tahu bandnya. Oke. Berarti dengan, ini benar ngomongin emo nih. Kan sekarang emo lagi lumayan rada diglorifikasi nih Mas. Kayak ada Emo Night, ada band-band yang baru muncul lagi gitu. Mas Bem nggak berusaha untuk kayak, ini kenapa sih pada suka saya coba dengerin lagi? Nggak ada tuh? Enggak, karena itu normal ya. Sesuatu yang beken sekian tahun yang lalu pasti bakal beken lagi kok. Oh, itu mah selalu terjadi. Iya. Tapi emo bikin ngantuk itu sebuah yang bisa pesan yang kita petik hari ini ya. Buat saya. Saya emang nggak maksain ke orang. Kalau orang lain bisa joget ya bagus buat mereka. Oke. Nah ini fokus selanjutnya. Ini topiknya soal rekan lah, kawan. Oke, kawan. Kamerat. Kalau disuruh milih antara maternal dan aprop, lebih milih yang mana? Maternal. Kenapa tuh? Karena saya true maternal.
Tapi beneran deh, kenapa veteran? Apa ada aspek yang lain nggak tuh? Nggak tahu ya, kalau ngomongin maternal tuh saya selalu kebayang teman-teman saya juga gitu. Jadi orang-orangnya asik dan memang menyenangkan gitu. Saya selama ini hubungan saya dengan maternal selalu menyenangkan. Jadi nggak, kalau milih maternal sama apa? Maternal. Udah jelas. Auto win lah ya. Auto win itu nggak aci sebenarnya, pertanyaan itu nggak aci. Ya, oke. Oh, berarti karena nggak ini saya tambah satu lagi deh pertanyaannya Oke. Gak apa-apa kan? Satu lagi ya. Smackdown lagi. Atuh Kita torehkan kiprah Crowbar sebagai wrestling nerd di episode ini ya. Mas, kalau disuruh milih nih, ini nggak tahu relate atau suka ya, tapi kalau disuruh milih era yang mana? Lita. Oke. Tahu Lita kan? Iya. Si Lita tuh kalau kalian yang nonton zaman RCTI itu yang gengnya cewek di Boys. Tatoan. Kalau yang zaman LaTV, anjay, dia pacarnya Edge. Oh iya benar. Iya benar. Nah, Iya. tapi kalau disuruh milih nih, kan dia ada 3 era yang lumayan signifikan. Lita zaman Miss Congeniality di CW. Oh ya. Terus Lita tadi Hardy Boys Team Extreme. Boys, ya. Dan juga Lita Rated R. Rated R. Mending Ya. yang mana menurut Mas Crowbar? Miss Congeniality. Anjay, true hardcore wrestling fan. Kenapa tuh? Kenapa? Karena di ECW ya segala-galanya kan lebih bebas ya, lebih panas juga, lebih menarik lah. Secara karakter juga kalau kita ngomongin itu gitu, bakal lebih seru gitu. Sesuatu yang tidak mematok dirinya pada komersil pasti bakal selalu lebih seru. Sebuah statement itu ya. Tapi Lita zaman Rated R emang best juga sih. Oke, tapi terlalu diperbuas kalau kata saya. Oh, jadi nggak terlalu beneran lah ya. Iya, gitu. iya. Meskipun dia ada selebrasi Live sex celebration. Nah, itu saya nggak ngomong, jadi Crowbar yang ngomong. Tadi tetap di CW ya? Tetap Miss Congeniality. Berarti ini kita fiksasikan hari ini kalau Crowbar memang hardcore wrestling fan. Tepuk tangan dulu. Nggak apa-apa, nggak sebatas cuma gimmick Twitter, tapi deep inside Smackdown mania. Tapi saya tetap musisi yang utama. Jangan lupa, saya tetap musisi. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir lah sebelum kita tutup episode ini. Ini musik, ngomongin musik lagi. Oh, oke. Akhirnya biar dapat kesan yang dapat poin musisi ya. Yoi, itu kan. Penting, benar. Nah, setelah rilis Galaxy 5 Sakti, ada ini nggak foreseeable plan dari Crowbar apa yang bakal dilakukan nih dalam waktu dekat? Nah, ini pertanyaan musik soalnya nih. Enggak ada. Saya yang paling menarik ya. Ini sebetulnya yang paling menarik, saya tanggal 30 bakal manggung full band itu. Oh iya. Saya bakal manggung full band lagi setelah yang di Keep. Itu yang saat ini secara pribadi ya paling seru buat saya gitu. Format band itu. Iya, format band itu. Oke. Menarik lah. Itu yang sempat ada di live sessionnya Keep. Iya, itu formasi itu. Iya, formasi itu. Tapi sih format band ini bakal dibawa terus nggak ke depannya atau cuma kalau ada yang mampu bayar oke. Beda rate-nya. Beda dong. Oh gitu. Beda dong. Iya. Si line up-nya masih sama? Sama kecuali Feby nggak bisa ikut, jadi diganti sama Dinarson Gandius. Itu drummernya Slot ya. Drummer Slot ya. Buat teman-teman yang nggak tahu. Disebutin aja line up personilnya. Oh iya, personilnya siapa? iya. Siapa aja tuh Mas Ben? Personilnya bakal ada Mas Fit, AKA Vidi Nur Hadi. Iya. Emang dia ada AKA-nya ya? Saya tahu. Vidi Maternal. Oh, Vidi Maternal. Astaga. Semacam Ucok Homicide gitu. Iya. Ini di bass ya dia? Main bass. Angga Kusuma. Bandnya banyak ya Angga mah ya. Iya, tapi yang notable kayaknya Collapse ya. Angga Collapse juga gitu. Angga Collapse. Astaga, ya ampun nih. Dinarson Gandius. Slot, terus ada Abo Adri yang nggak punya band, dia sebenarnya dokter gigi. Dia main saksofon. Terus ada berarti siapa lagi ya? Bass, drum, gitar. Ada tetap sama ada Evil Cats dan saya gitu. Oke. Itu ada Eki. Polyester Embassy.
Berarti itu format band Crowbar dan sebenarnya bisa diajak manggung kapanpun ya format itu sebenarnya. Sebenarnya selama yang lain jadwalnya kosong dan budgetnya masuk bisa. Oh, bisa. Iya, Nggak bisa. open recruitment aja gitu coba kalau misalnya pada nggak bisa. Enggak, harus itu. Harus itu ya. Oke. Range-nya boleh dibocorin nggak? Enggak usah. Price list-nya? Enggak usah, nanti dibilang sombong, enggak usah. Line up bandnya kan itu lumayan super group ya. Super jadi grup dong. daya tarik untuk diajak manggung lebih gede juga. Lebih gede. Oke. Lebih Kalau gede. tour gimana Mas? Ada rencana nggak tour? Tur belum ada. Oke. Belum ada. Mungkin ada, mungkin Iwan tapi yang tahu. Karena biasa ya. Saya mah, bam, ya, go. Oke, yang penting jelas aja kan ya. Iya. Oke. Musisi banget kan? Musisi banget. Oke, itu sedikit bocoran yang bakal dilaksanakan oleh Crowbar ke depannya. Nah, buat menutup episode ini tanpa saya harus ngingetin soal like dan subscribe, bosan juga ngingetin karena pasti udah tahu lah gitu. Harusnya mah udah dong. Nah, dari Mas Bemnya deh, ada yang mau disampaikan nggak buat penonton episode Studio Jurnalis kali ini? Nggak ada sih, saya mah nggak ada yang nggak ada mau nyampein apa. Kan Nggak biasanya ada. suka ada quotes yang menarik di Twitter, mungkin bisa dibawa ke kehidupan YouTube. Enggak, saya udah disuspend juga di Twitter, jadi nggak usah lah udah. Gak niat bikin baru lagi Twitternya? Enggak, karena udah kurang menarik juga ya, isinya cuma orang berantem, jadi enggak usah. Oke. Ya, berarti karena tidak ada apa-apa lagi, saya tutup saja. Saya tutup saja Yoga. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Terima kasih juga Mas Bem, Sama-sama, Crowbar, udah sama-sama, ngobrol seru iya. banget. Dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya dari Journals. Terima kasih. Terima kasih. Episode ini disponsori oleh Arena Experience.